Cover CVT-nya udah kita buka. Dan kita bisa lihat ini adalah rumah kopling PCX 150. Rumah kopling PCX 150 lubangnya itu ada 6. Di lubang tengahnya itu ada 6. Sedangkan untuk PCX 160 itu lubangnya itu ada 2. Dan nanti kita akan coba apakah rumah kopling PCX 150 bisa dipasangkan di PCX 160 atau sebaliknya. Dan komponen apa saja yang bisa dipasang atau sama, dan apa saja yang beda. Untuk lebih jelasnya, simak terus videonya, oke? Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas bagian CVT PCX 160. Jadi nanti kita akan bandingkan komponen apa saja yang sama dengan PCX 150 dan komponen apa saja yang beda. Dan kita akan coba apakah bisa dipasang komponen PCX 150 di PCX 160 atau sebaliknya. Oke, ini cover CVT-nya udah kita buka. Di bagian CVT itu ada beberapa komponen. Untuk bagian belakang itu ada puli belakang, dan puli belakang itu ada beberapa komponen juga, yaitu ada rumah kopling, kampas kopling, driven phase, bearing driven phase, sub drive, yang mungkin itu adalah komponen utama dari bagian puli belakang. Kemudian ada V-belt. V-belt itu sebagai penghubung dari putaran mesin ke putaran puli belakang, atau dari putaran puli depan ke putaran puli belakang, sebagai pengganti rantai kalau untuk motor sport ataupun motor bebek. Sedangkan untuk puli bagian depan itu ada roller dan rumah roller atau facet movable drive. Ini ada rumah kopling PCX 160. Kita akan bandingkan dengan rumah kopling motor PCX 150. Kita bisa lihat untuk rumah kopling PCX 150 itu lubangnya ada 6. Kalau untuk yang tengah itu kan lubang sub drive-nya ya, atau sub-nya. Sedangkan untuk rumah kopling motor PCX 160 itu lubangnya ada 2. Nah, untuk diameternya sendiri, teman-teman bisa lihat untuk diameter rumah kopling itu sama. Jadi nanti kita akan coba, kita akan buka ini rumah kopling PCX 150, kita akan pasangkan di motor PCX 160. Kalau dari segi diameternya itu sama, dan ada kemungkinan bisa dipasang. Kita akan coba buka dulu rumah koplingnya. Sedangkan untuk komponen yang lainnya nanti kita akan lihat juga, dan kita akan coba apakah memang sama ataupun beda. Karena ada emang beberapa komponen yang sama dan bisa dipasangkan antara motor PCX 160 dan PCX 150, dan ada juga yang komponennya itu ukurannya berbeda. Nah, ini rumah kopling motor PCX 160 udah kita buka. Nah, ini adalah rumah kopling motor PCX 160.
kita akan coba pasangkan dengan rumah kopling motor PCX 150. Dan ternyata memang bisa ataupun sama, karena ukurannya memang kalau untuk rumah kopling itu sama antara motor PCX 150 dan motor PCX 160. Sedangkan perbedaannya itu dari lubang tengahnya itu. Kalau motor PCX 150 itu ada 6, sedangkan untuk motor PCX 160 itu lubangnya itu ada 2. Jadi ada kemungkinan mungkin ini adalah suatu improvement dari Honda sendiri, karena sebelumnya memang isunya itu masalah di motor PCX atau khususnya itu motor Matic, dia itu tarikannya itu gampang sekali getar ataupun gredek. Mungkin ada improvement di bagian rumah kopling. Kemudian kita akan buka untuk bagian puli depan. Ini kita akan lihat untuk bagian roller dan bagian rumah rollernya, apakah memang sama antara motor PCX 160 dan motor PCX 150. Kita akan coba lihat. Nah, ini untuk puli belakang. Sedangkan untuk bibel sendiri, kita akan lihat juga apakah sama dengan motor PCX 150. Kalau dari segi ukurannya, mungkin dari segi ukuran ataupun dari bentuknya itu sama. Jadi antara motor PCX 160 dan motor PCX 150 itu sama. Jadi ada kemungkinan bisa dipasangkan juga. Tetapi ini perbedaannya biasanya itu dari kode spare partnya itu sendiri. Biasanya itu untuk update-nya dia itu di kode spare part. Sedangkan untuk substitusi itu kemungkinan bisa sama. Nah, perbedaannya itu ada di puli bagian belakang, yaitu bagian driver face. Untuk PCX 160 dia diameternya itu lebih gede atau lebih lebar. Sedangkan untuk PCX 150 itu lebih kecil. Kita bandingkan itu beda. Jadi driver face-nya atau puli bagian belakang antara PCX 160 dan PCX 150 itu beda. Untuk PCX 160 puli belakangnya atau driver face-nya itu lebih besar, diameternya lebih besar. Ada kemungkinan untuk menyeimbangkan antara power dan beban, karena PCX 160 mungkin powernya itu lebih gede, jadi dibikinlah driver face-nya itu lebih besar, diameternya lebih besar. Dan ini adalah rumah roller. Kita akan lihat rumah rollernya itu apakah sama atau beda antara motor PCX 160 dan motor PCX 150. Kalau dari bentuknya ini roller motor PCX 160. Jadi biasanya kalau untuk roller itu bolong, tengahnya itu lubangnya itu bisa kelihatan ya, tapi ini ada tutupnya. Jadi untuk PCX 160 itu ada tutupnya. Dan yang ini adalah roller PCX 160. Sedangkan untuk roller PCX 150 dia itu tengahnya itu bolong. Teman-teman bisa lihat tengahnya itu bolong, tapi untuk ukurannya atau diameternya itu sama dan bisa dipasangkan antara motor PCX 150 dan motor PCX 160. Untuk PCX 150 itu tengahnya itu bolong, sedangkan untuk motor PCX 160 itu
tutup sebelah. Di sini juga bisa dilihat ada nomor atau ini ukuran berat ya, dan mereknya. Perawatan bagian CVT di motor matic itu sangatlah penting. Disarankan untuk pengecekan itu di setiap 8.000 km. Karena kalau kita tidak cek ataupun kita tidak rawat, itu akan berpengaruh terhadap performance ataupun kondisi motor itu sendiri. Biasanya permasalahan yang timbul itu minimal getar ataupun gerdek, itu pasti di motor matic. Permasalahannya itu umumnya itu dari bagian CVT, baik dari itu roller, P-belt, ataupun yang paling biasanya utama itu dari bagian kampas kopling ataupun rumah kopling. Permasalahannya itu biasanya dari situ. Karena kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Karena putaran mesin awal biasanya itu bergesekannya itu antara putaran mesin dengan putaran roda itu belum seimbang. Jadi biasanya ketika getarannya itu terasa di tarikan awal antara RPM 10 kilo sampai 40 km. Tapi biasanya pertengahannya itu mulai hilang. Dan ini adalah rumah roller. Bisa dilihat ini memang ada perbedaan antara motor PCX 160 dan motor PCX 150 untuk bentuknya. Sedangkan untuk diameternya itu sama. Bedanya itu dari bentuk rumah rollernya atau P-set movable drive-nya. Itu bentuknya beda, tetapi untuk diameternya itu sama. Ada kemungkinan bisa dipasangkan. Untuk perawatan bagian CVT itu memang disarankan pengecekannya itu secara berkala, karena memang sangat berpengaruh terhadap kondisi motor itu sendiri dan performance motornya. Sedangkan untuk penggantian roller dan P-belt itu standarnya itu sekitar 24.000 km, dan untuk penggantian komponen lainnya seperti kampas kopling, rumah kopling, ataupun driven phase itu tergantung pemakaian atau tergantung kondisi. Biasanya itu kalau pemakaiannya sering atau biasanya setiap hari dipakai ataupun jaraknya jauh ataupun pemakaiannya itu agak kasar atau gimana, itu aus atau rusaknya itu lebih cepat. Sedangkan untuk pemakaian yang jarang ataupun jaraknya dekat itu biasanya umurnya itu lebih lama. Dan untuk bagian roller ataupun CVT bagian rumah rollernya itu bos rumah rollernya atau bearing dari rumah atau cover CVT itu bisa menimbulkan bunyi ataupun suara yang kasar. Penyebabnya itu dari salah satu itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat, dan jika ada yang bertanya silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan jika ada yang mau nambahkan, kita akan diskusi bersama-sama. Silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.